Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mahsun selaku pengampu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Di sini kami kelompok 15 akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih. Putra Danan dari kelompok AIK 15. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu benarkah bahwa ayat-ayat qauliyah selalu sejalan dengan ayat-ayat kauniyah yang bersifat eksak. Nah, di sini ayat-ayat qauliyah sendiri itu adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah SWT dan tercantum di dalam kitab-kitabnya. Nah, sehingga Al-Quran merupakan ayat qauliyah yang memiliki fungsi salah satunya sebagai al-huda atau petunjuk, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi wa nazalna alaikal kitaba tibyanal likuli syai'i wa huda wa rahmata wa busri lil muslimin, yang artinya adalah, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, untuk ayat kauniyah sendiri itu adalah ayat-ayat yang berupa segala bentuk ciptaan Allah SWT, seperti alam semesta, contohnya langit dan bumi, serta segala yang ada di dalamnya, dari mulai ciptaan yang kecil sampai ciptaan yang paling besar. Bahkan manusia pun mulai dari fisik, psikis, dan lain-lainnya juga merupakan bentuk dari ayat kauniyah. Berbeda dengan ayat qauliyah yang bentuknya berupa firman Allah atau Al-Quran, ayat kauniyah ini adalah bentuk fisik atau fenomena alam. Nah, Allah berfirman mengenai fenomena alam ini dijadikan sebagai tanda-tanda kuasanya, seperti pada surat Al-Fusilat ayat 53 yang berbunyi sanurrihim ayatina fi al-afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu wa alam, yakni bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahidun, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan yang kami di segala penjuru bumi, dan pada mereka sendiri syai'in syahidun, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan yang kami di segala penjuru bumi dan pada mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, selain itu, kedua ayat ini juga memiliki hubungan serta keterkaitan satu sama lain. Baik, perkenalkan dengan saya Yolda Ferdinand Junior dengan NIM 20201880044. Nah, di sini saya akan menjawab persoalan nomor 2A, yakni membaca hadis yang ada di soal nomor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalallahu da'an ila anzalalahu sifaan, yang artinya tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Dia pula yang menurunkan obatnya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa adanya obat di setiap penyakit. Nah, ini menunjukkan apabila ingin mencari pengobatan pasti akan menemukan sebuah obatnya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan persoalan nomor 2B, yaitu mengenai dalil tentang makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Baik, di sini saya akan mengambil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, maka pantaslah neraka baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin itu dalil atau hadis dari makanan yang halal dan larangan untuk memakan makanan yang haram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Khairul Anam dengan NIM 2020 1880075. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3A. Untuk nomor 3A yaitu apa saja penyakit rohani dan jiwa dan bagaimana mengatasinya. Jadi untuk jenis penyakit rohani itu yaitu ada ria yang pertama, atau pamer. Ada juga yang kemudian setelah itu ada lalai, sombong, iri, dengki. Itu juga termasuk jenis penyakit rohani. Bagaimana cara mengatasi itu semua? Ada cara mengatasi masalah tersebut menurut beberapa ulama. Cara pertama yaitu meneguhkan, meyakinkan bahwa hanya Allah yang berkuasa memberi penyakit atau ujian kepada hambanya, dan Allah pun yang akan mengangkat penyakit tersebut dan menghilangkannya. Kemudian yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat dan berlaku sabar. Jadi kita harus sabar dan tabah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit kita itu segera diangkat dan dihilangkan atau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Daema Cayani, NIM 2020 1880043. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 4A dan B. Jadi persoalan nomor 4, salah satu bentuk kemajuan teknologi rekayasa genetika di dunia medis diantaranya mampu menduplikasi makhluk hidup yang dikenal dengan cloning, membuat keturunan dengan genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Kemudian jelaskan pandangan medis tentang proses aplikasi cloning pada manusia. Nah, jadi untuk proses cloning itu sendiri, yang pertama menggunakan inti sel nukleus itu sendiri, yang kemudian diambil inti selnya dari pendonor. Lalu ditanamkan inti sel nukleus tersebut ke dalam ovum wanita yang telah dikosongkan nukleusnya. Kemudian cloning yang dilakukan dengan cara pembuahan fertilisasi ovum oleh sperma tanpa hubungan seks. Nah, jadi menurut pandangan medis, dampak maupun manfaat dari adanya cloning ini dapat mengobati penyakit. Jadi teknologi cloning akan mampu membantu manusia dalam menemukan obat kanker, menghentikan serangan jantung, kemudian membuat tulang lemak jaringan penyambung atau tulang cocok dengan tubuh pasien untuk tujuan bedah penyembuhan dan bedah kecantikan. Kemudian bisa juga pada pasien yang infertilitas. Jadi cloning manusia memang dapat memecahkan problem ketidaksuburan, namun kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Ian Wilmut
Campbell harus melakukan 277 kali percobaan sebelum akhirnya dapat mengkloning domba Dolly. Nah, cloning manusia tentunya akan melewati prosedur yang jauh lebih rumit daripada domba Dolly dong. Nah, pada eksperimen awal untuk menghasilkan sebuah klon yang mampu bertahan hidup akan terjadi banyak sekali keguguran dan kematian. Kemudian bisa juga untuk organ-organ transplantasi, kemudian bisa menghambat proses penuaan dan bahkan dampak lain yang tidak kalah batilnya itu bisa membuat jual beli embrio dan sel. Nah, sebuah pasar bisa saja muncul memperjualbelikan embrio dan sel-sel tubuh hasil cloning. Kemudian saya akan menjawab persoalan nomor 4B, jelaskan pandangan hukum Islam tentang proses aplikasi cloning pada manusia. Jadi menurut ajaran Islam, cloning yang dilakukan pada tanaman dan hewan dalam upaya memperbaiki kualitas tanaman dan meningkatkan produktivitas hewan adalah hukumnya boleh. Bahkan menjadi sunnah jika dimanfaatkan sebagai obat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ada di dunia diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Sedangkan cloning manusia masih diperdebatkan karena pada dasarnya cloning manusia adalah teknik membuat keturunan dengan genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Cara yang dilakukan adalah dengan mengambil sel tubuh, sel somatik dari tubuh manusia. Kemudian diambil inti selnya, nukleus, yang kemudian ditanam pada sel telur wanita yang telah dihilangkan inti selnya dengan menggunakan metode seperti inseminasi buatan. Keturunan yang akan lahir secara alami akan berkode genetik sama dengan induknya. Dari beberapa cara cloning muncul pendapat bahwa hukum cara pertama dan kedua adalah haram. Nah, hal ini dikiaskan kepada hukum lesbian serta timbulnya ketidakjelasan pada nasab atau garis keturunan. Nah, sedangkan pada cara ketiga dan keempat diharamkan jika sel sperma bukan milik suami sendiri atau bakal dari hewan. Nah, akan tetapi kebolehan cloning dari sel sperma, suami masih melihat bahaya dan kemaslahatannya. Nah, para pakar keilmuan dan agamawan masih mendiskusikan hukum terhadap masalah ini. Setelah mempelajari proses cloning secara menyeluruh, Islam mengharamkan cloning terhadap manusia dengan alasan sebagai berikut, yakni yang pertama, hasil cloning tidak melalui cara alami berdasarkan surah An-Najm ayat 45 hingga 46 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Kemudian hasil cloning dari perpindahan sel telur dengan inti sel tubuh ke dalam rahim yang bukan pemilik sel telur tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu karena hanya menjadi mediator. Hal ini berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, hasil cloning akan kehilangan garis keturunan atau nasab. Cloning bertujuan memproduksi manusia-manusia unggul dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kesehatan, kerupawanan, mengharuskan melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan dikloning tanpa memperhatikan apakah mereka suami istri atau bukan, sudah menikah atau belum. Nah, sel-sel tubuh itu akan diambil dari perempuan atau laki-laki yang terpilih. Semua ini akan mengacaukan, menghilangkan, dan membuat bercampur aduknya nasab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Milani Skutarianto dengan NIM 20201880068. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5 di mana
salah satu fenomena sosial di dunia medis itu adalah praktik abortus, baik abortus spontan maupun abortus buatan. Nah, pastinya akan bersentuhan dengan hukum Islam. Untuk yang nomor 5A, bagaimana pandangan medis kedokteran tentang praktik abortus. Lalu yang B, bagaimana pandangan Islam tentang praktik abortus. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Nah, untuk abortus sendiri itu ada berbagai alasan yang menyebabkan seseorang itu melakukan aborsi, seperti kontrasepsi yang gagal, indikasi ekonomi, hamil di luar nikah, lalu ada kehamilan yang dapat menyebabkan atau membahayakan kesehatan si ibu atau pada janinnya, maupun yang di kandungan atau hamil akibat perkosaan itu sendiri. Dalam perspektif etika profesi kedokteran sendiri ini, aborsi pada korban pemerkosaan ini dapat menimbulkan suatu dilema, di mana kedokteran ini tuh mempunyai sumpahnya atau sesuai dengan sumpahnya seorang dokter di mana berkewajiban untuk melindungi hidup insani sejak pembuahan. Nah, untuk itu aborsi itu merupakan tindakan yang dilarang. Nah, di mana dokter juga harus mengutamakan kesehatan pasien yang dideritanya. Untuk hal yang dilematis ini akan membuat dokter di mana dokter itu akan menghadapi seseorang yang hamil akibat pekerjaan yang mengalami trauma psikologis dan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, dokternya itu akan bimbang mana yang harus dipilih, seperti melakukan aborsi yang berarti keguguran janinnya atau tidak melakukan aborsi berarti nyawa si ibu itu akan terancam. Sementara itu dalam hukum positif di Indonesia itu ada 2 perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi, yaitu yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Lalu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang atau disingkat dengan UU Nomor 36 Tahun 2009. Nah, KUHP ini tuh melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini memperbolehkan aborsi pada korban pemerkosaan. Selain itu, ada Undang-Undang Kesehatan yang juga memberikan atau mengizinkan aborsi, di mana itu untuk keperluan darurat medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik mengancam nyawa ibu atau nyawa dari janin atau anaknya itu, di mana yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga nanti menyulitkan bayi tersebut untuk diluarkan. Aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam ini sebenarnya itu masih bimbang atau ada yang pro dan ada juga yang kontra. Sedangkan para ahli agama ini memandang bahwa aborsi itu merupakan perbuatan dosa. Jadi aborsi itu apapun alasannya tidak boleh dilakukan. Untuk ahli medis ini juga menentang, tetapi aborsi diperbolehkan jika membahayakan nyawa ibu, maka diperbolehkan aborsi. Jadi ada beberapa pendapat pada ilmu fikih. Nah, untuk pendapat ini terdapat di antaranya beberapa mazhab. Mazhab fikih seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Hambali. Nah, untuk mazhab-mazhabnya ini, mazhab Hanafi ini memperbolehkan aborsi sebelum peniupan roh jika kedua orang tuanya ini sebagai pemilik janin itu mengizinkan. Nah, argumen yang diberikan ini sebelum peniupan roh itu belum terjadi penciptaan apapun pada janin. Nah, mereka menetapkan waktu setelah 120 hari atau 4 bulan sebagai waktu terbentuknya janin. Nah, pendapat ini tuh muncul permasalahan karena dalam kitab Al-Bahar ini dijelaskan bahwa janin sudah terbentuk pada usia 2 kali 40 hari atau 80 hari. Nah, sementara para ulama lain yaitu mazhab Maliki ini memberikan pandangan yang berbeda tentang hukum aborsi sebelum peniupan roh. Sementara mazhab Hambali ini secara umum berpendapat
beliau di mana memperbolehkan aborsi dengan usia janinnya maksimal 40 hari. Setelah usia janin 40 hari tidak boleh melakukan aborsi. Sedangkan ulama lain seperti Ibnu Jauzi yang itu mengharamkan aborsi sebelum peniupan roh di semua fase perkembangan janin. Nah, untuk ulama mazhab Hambali ini juga memperbolehkan aborsi sebelum peniupan roh secara mutlak tanpa menyaratkan fase-fase tertentu pada perkembangan janin. Nah, untuk itu aborsi yang diperbolehkan berdasarkan ijtihad para ulama itu hanyalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan ibunya jika terancam pada kandungannya. Nah, untuk kasus ini, para ulama ini memilih paling sedikit resikonya dari dua hal yang mendatangkan mudarat atau i'tiqad al-kafi ad-dorin. Sedangkan aborsi yang dilakukan bukan atas indikasi medis seperti karena kondisi ekonomi, itu haram menurut ijtihad para ulama karena itu menghentikan proses kehidupan seorang insan. Baik, saya Yolda Ferdinand Junior, NIM 2020 188 0044. Nah, di sini saya akan menjawab persoalan nomor 6, yaitu mengenai malpraktek. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, menjelaskan sebab terjadinya malpraktek di dunia medis. Nah, untuk sebab terjadinya malpraktek di dunia medis adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan tenaga medis atau bisa dibilang dokter itu melakukan malpraktek. Yang pertama, adanya komunikasi yang buruk di antara dokter dan pasiennya. Kemudian meningkatkan harapan dan pemahaman di kalangan warga masyarakat bahwa memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal merupakan hak asasi mereka. Nah, kemudian adanya harapan atau keinginan yang tidak realistis dari warga masyarakat atas hasil perawatan atau pelayanan kesehatan yang diberikan dokter. Jadi menurut saya kalau malpraktek itu yang pertama itu komunikasi. Nah, komunikasi antara pasien dengan dokter. Kemudian ketidakprofesionalan. Baik, setelah ini saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 6B. Untuk nomor 6 sendiri terkait pertanggungjawaban hukum atas kelalaian medis. Menurutnya dilihat dari 3 aspek: hukum, perdata, pidana, dan administrasi disiplin. Untuk ranah pidana, dokter dan tenaga medis bertanggung jawab secara pribadi seperti diatur dalam KUHP dan UU Tenaga Kesehatan. Ungkap dari HN Nazar menyarankan agar dalam tuntutan atas kasus dugaan malpraktik medis, setiap rumah sakit dan dokter dapat menghadapinya bersama-sama dan tidak saling melempar tanggung jawab. Pihak rumah sakit juga turut bertanggung jawab apabila ada tuntutan hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian dari tenaga kesehatannya apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.